Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin wa nazaruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wallahu a'lam. Ibu jamaah sekalian, kita masuk di bab yang pertama di dalam kitab Lubabul Hadis, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bernama Ibnu Mas'ud. Nama aslinya wa ismuhu Abdullah bin Mas'ud. Karena nama Abdullah banyak, dipakai nama bapak gitu. Makanya di zaman Nabi itu nama Abdullah banyak, jadi dipoyokin nama bapaknya. Orang kita juga dulu dicondet begitu. Kiai-kiai kita, Kiai Haji Husin HR, Haji Raiman, pakai nama bapak gitu, karena nama Haji Husin juga banyak begitu ya. Wa kana sahibu sirri Rasulillah. Ini saya jelasin dulu siapa nih biografinya Abdullah bin Mas'ud. Dia katanya adalah pemegang rahasia Rasulullah. Wa wisadihi wa na'laihi wa tahurihi, dan sampai dia pegang itu bantalnya Nabi, sendalnya Nabi, wa tahurihi fi safari, dan dia yang mempersiapkan alat bersuci Nabi di dalam fi safari, di dalam perjalanan. Wa kana khafifal lahmi, dan dia adalah orang yang sedikit dagingnya alias kurus. Tuh, orangnya qasiran jiddan, dan pendek. Udah kurus, pendek. Ya. Wa kana min ajwadin nas sauban, tapi biar kurus, pendek, dia adalah orang yang paling rapi kalau pakai pakaian. Tuh. Klimis saja. Ya, tahu klimis? Tuh kalau klimis pakaiannya kemeja putih, celananya hitam, pakai sampo-nya sunslick, rambutnya itu minyak kurang aring, palanya rada sedikit botak. Tuh kalau siang-siang jalan klimis nggak tuh? Klimis, ya. Mencilak. Wa atyabun nas rihan, dan paling wangi dia di antara manusia. Wa kana daqiqas saqaini, dan adalah kedua betisnya kecil. Ya, betisnya kecil. Sampai satu masa dia pernah pengen bikin kayu siwak dari kayu arak, bikin siwak dari kayu arak. Itu faja'alatir riha takfa'uhu, maka meniup kedua betisnya sampai bergoyang. Bangatan kecil tuh betis, ketiup angin goyang. Ya. Fadhahikal qaumu minhu, sampai kaumnya, sahabat-sahabatnya mentertawainya. Ya, udah kecil, pendek, betisnya kecil, ketiup angin goyang. Ya.
Teman-temannya, kaumnya, sahabatnya pada mentertawainya. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lima tadhakuna. Kenapa kalian mentertawakan Abdullah bin Mas'ud? Gitu. Faqalu ya Rasulullah min diqqati saqaihi. Kami mentertawakan dari dua betisnya yang kecil. Itu kalau ketiup angin goyang katanya. Faqala, jawab Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, lahuma, kedua betis yang kecil itu, fil mizan, di mizan, di timbangan, asqalu min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Tuh. Di dunia sih betisnya kecil, tapi besok di mizan timbangannya paling berat. Tuh. Bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Makanya kita nggak boleh tuh menghina seseorang. Intinya kalau kita menghina seseorang, kita menghina yang mencipta. Siapa yang menciptakan? Allah. Begitu juga ketika kita memuji, berarti kita memuji yang menciptakannya. Berarti kita memuji Allah. Nah, itu gambaran sedikit tentang Abdullah bin. Maka kata Nabi, ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu sesaat di dalam majlis ilmu. Ya, sebentar. Enggak lama, ya, dari maghrib sampai isya. La tamassu qalaman, enggak pegang pulpen. Ya. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik bagimu min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Tuh, coba. Duduk di majlis ilmu, enggak megang pulpen, enggak nulis satu huruf, itu kata Nabi lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Tuh. Wa nazaruka ila wajhil alimi, dan memandangmu kepada wajah orang yang alim. Khairul laka min alfi farasin, itu lebih baik bagimu min alfi farasin, daripada 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau sedekahkan untuk di jalan Allah. Mandang orang alim tuh. Makanya Imam Ghazali dalam satu riwayatnya dikatakan dia jadi orang alim karena bapaknya tuh suka ame orang alim. Bapaknya Imam Ghazali itu katanya dalam satu riwayat diterangkan penjual kayak gitu tuh, tukang minyak wangi. Di mana ada tablik akbar, dia hadir. Asal ada orang alim, dia selalu berdoa, ya Allah, jadiin anak saya kayak dia, begitu. Ya Allah, jadikan anak saya kayak dia, begitu. Selalu berdoa begitu sama orang alim, dia demen aja udah. Bab kata saya punya guru, kalau kita cinta sama orang alim, insya Allah anak kita bakal jadi alim. Kalau kita enggak alim, anak kita kagak, cucu kita kagak, cicit. Kalau cicit juga kagak, abong kalau kata orang Betawi. Ya. Abong kalau kata orang Betawi. Wasalamuka, dan salamu alal alimi, atas orang alim, khairul laka min ibadati alfisanatin, itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Tuh. Coba 1000. Di dalam satu riwayat yang lain, kita duduk di majlis ilmu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di antara kita yang sholat sunnah 1000 rakaat? Agak dah, terawih nyari yang cepat. Iya. Siapa imamnya di Al-Mawanah? Wah, dia lama dah. Gua pindah dah. Tuh. Ya, di Al-Khair ya sama. Lama juga. Biasanya kita begitu. Di mana imam yang cepat biasanya ramean dikit tuh. Kalau imamnya lambat, baru dapat 8 juga pulang udah. Ya. Banyak kan begitu, dan model-model kita memang begitu. Salat tarawih itu salat yang santai sebenarnya. Tapi asal bisa, Bu, ya. Kalau kita salat tarawih jangan sampai enggak ba'diyah isya. Itu ba'diyah isya lebih bagus daripada sholat tarawih yang 20 rakaat. Ini tarawihnya dikerjain, ba'diyah isyanya kagak. Sebegitu habis sholat isya berjamaah, ibu-ibu orang pada sholat ba'diyah, dia duduk. Ada ibu-ibu yang begitu. Enggak di sini, di sono di Balai Kambang. Ya. Sebab kalau ibu-ibu nih
Saya bilang kalau yang namanya sholat tarawih udah luar biasa. Survei membuktikan di mana kita tarawih masjid, musola, majelis taklim, itu orangnya belum datang sejadah memukenahnya udah datang duluan. Hah? Saya belum pernah ngelihat orang laki yang sorbannya datang duluan. Bener-bener ini. Ada nggak yang datang sorbannya duluan? Kagak ada. Orang laki mah santai banget. Ya, udah azan aja udah qomat masih telepos di pinggir. Ya. Tapi kalau orang perempuan, orang yang belum datang mukena sama sejadahnya udah datang duluan. Nah, maksud saya asal bisa itu ba'diyah isya jangan ditinggal. 2 rakaat itu Bu lebih bagus daripada ibu sholat tarawih, pahalanya lebih besar, ya. Itu lebih besar pahalanya. Biar kita tahu kalau kita ngamalin tuh amalan jangan nyari gabus dilepas, cupang ditangkap, ya. Jadi kalau bisa gabus kita tangkap, cupang juga gitu. Lah ini gabus dilepas, cupang ditangkap, kan salah, ya. Ba'diyahnya dia kagak kerjain, tarawihnya dia kerjain, ya. Asal bisa duanya. Makanya kalau ada orang ngaji di pengajian begini nih, ada yang ngantuk, ada yang nyender, jangan dikata apa-apa. Begitu. Sebab kenapa? Ini tuh dijelasin di sini. Duduk sesaat lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Lebih bagus daripada sedekah 1000 kuda. Lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Artinya sholat sunnah 1000 roh. Di dalam riwayat yang lain sama pahalanya seperti mensolatkan jenazah 1000 orang. Satu jenazah aja kata Nabi kita sholatin falahu qiratun, baginya 1 gunung. Kalau kita anterin sampai ke pemakaman falahu qiratani, dapat 2 gunung. Tapi asal bisa orang laki aja, orang perempuan jangan. Ini yang masih bertahan kalau kita lihat di kalangan habaib. Kalau di kalangan perempuan, karena kita nih Betawi masih suka ada yang mau ngikut juga kagak ngerti. Orang perempuan udah di rumah masak, ntar orang laki pulang dari nguburin ada sayur asam, ada ikan asin, ya ada tempe, itu pahalanya sama udah. Ya ini mau ngikut juga. Kalau udah mau ngikut juga pakai pakaiannya cara kita yang apa? Yang sopanan dikit. Itu tukang gali kubur udah ngos-ngosan capek ngeliat ibu ngap-ngapan. Iyalah, kadang-kadang kita serba salah suruh nalkinin nih orang kagak ngaji, pakaiannya pada ya Allah. Saya liatin tuh tukang gali kubur di kober udah capek ngos-ngosan, dia nengok ke atas ngap-ngapan. Ya, 2 kali capek dia. Ya, jadi asal bisa jangan ngikut dah orang perempuan di rumah aja. Ya, pahalanya sama udah siapin tuh. Ya, buat dia nanti orang-orang yang pada habis nguburin makan tuh pahalanya sama insyaallah, ya. Jadi kalau ada orang di pengajian nyender, tidur segala macam jangan dikata apa-apa. Itu orang lagi keberatan pahala. Tuh. Iya. Lagi keberatan pahala itu, banyakkan pahalanya. Bu, saya bilang, itu ada jenderal bintang 2 ngaji sama saya. Itu dia kalau mau tidur mesti minum obat. Dan penyakit apa tuh? Insomnia ya, kalau susah tidur. Itu selesai ngaji biasanya dia siapin prasmanan di pinggir kolam renang. Anaknya, mantunya, cucunya, pembantunya ikut ngaji. Selesai makan, saya lihat dia cuma ngambil piring tatak, tahu piring tatak ya? Dia ambil perkedel atuk, dia ambil sayur bening. Pak Jenderal, rendang, nggak boleh Ustaz, kolesterol. Pak Jenderal, sop, nggak boleh Ustaz, kambing. Jadi dia cuma nyiapin makanan yang begitu enak tapi dia kagak makan. Selesai dia makan di piring tatak dengan perkedel 1, dia unjukin saya obat. Nih Ustaz, obat. Kalau Ustaz pulang saya mesti minum ini. Ngaji jam 8 pagi sampai jam 10, Ustaz pulang saya minum, ntar saya bangun jam 1, setengah 2. Oh Bapak, jadi minum obat ini kenapa? Saya punya penyakit insomnia, susah tidur. Jadi sehari saya minum 2. Pagi jam 10, sama ntar malam jam 9. Satu obatnya berapa Pak? 1,5 juta. 2 obat 3 juta. Mau tidur aja dia mesti ngeluarin duit 3 juta. Dalam hati saya ngomong sama diri saya sendiri,
Mendingan jamaah gua di pengajian aja tidur. Dia mau tidur mesti bayar. Lah iya nggak pakai minum obat, mendingan jamaah gua di pengajian aja tidur, apalagi di kasur. Ya, iya, iya. Mendingan kita berarti tidur itu nikmat. Makanya kalau ada orang tidur di pengajian jangan dikata apa-apa. Itu orang lagi keberatan paha. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa syamali wa muqlati wa tulmuni rushdi wa tarzuqni ilma yakini tuwafiqani li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li zunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhati tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa taghshi qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa zurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihakim wa syarran ذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب مناجاتي إلهي الأنبياء والملائكة وبالأولياء إجابتي اللهم صل وسلم